Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mahasiswa program Teknik Informatika Universitas Islam Blitar. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil untuk ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web lanjut tahun akademik 2024-2025. Di sini kami membangun aplikasi, yaitu berupa aplikasi kasir sederhana yang menggunakan Laravel dan SQLite. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya Ilana Rahmanisa, yang kedua ada Mas Alifan, yang ketiga ada Kak Nawang. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi dan codingannya. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang codingannya, di mana pada bagian head terdapat title, di mana ini akan menamai halaman web kita. Lalu di bagian body terdapat tadi yang bertuliskan data produk. Lalu di sini terdapat method post, di mana untuk tombol insertnya. Lalu di sini untuk kolom 4 tadi yang kita harus melakukan input data, di mana ada kode, nama, harga, stok. Lalu terdapat tombol insert untuk melakukan penambahan data atau memasukkan data. Selanjutnya di dalam tabel di mana yang pertama kita membuat tabel kode, nama, harga, stok, lalu aksi. Dimana pada tabel kode dijelaskan seperti ini. Tabel ini akan terisi dari data yang kita inputkan tadi. Lalu ada tombol sukses atau update, dimana apabila kita ingin melakukan update data. Lalu ada tombol delete, dimana tadi ada notifikasi apakah benar mau dihapus atau tidak. Selebihnya seperti itu. Selanjutnya saya Dina Wulandari, saya akan menjelaskan tentang controller dan logika create, read, update, dan delete. Yang di sini HTTP request ini untuk digunakan untuk mengambil data dari from atau input user. Lalu yang ini model product ini untuk digunakan untuk mengakses tabel produk di database. Yang ini kelas controller, kelas product controller, extend controller ini untuk mengatur logika untuk mengolah produk, seperti menampilkan, menyimpan, memperbarui, dan menghapus database. Nah, yang ini public function index ini digunakan untuk mengambil semua data dari tabel produk, selalu menampilkannya ke view products.index dengan membawa variabel produk. Nah, yang bawahnya ini digunakan untuk menyimpan produknya tadi. Jadi kalau datanya sesuai dengan ini yang ada di kode, nama, harga, stok ini, jika sesuai maka data akan disimpan di database produk, lalu akan ditampilkan ke halaman utama. Yang ini digunakan untuk mengupdate produknya tadi. Jika tidak ada maka error, lalu jika ada maka data yang valid tadi akan diperbarui, lalu akan ditampilkan lagi ke halaman utama. Nah, kalau yang terakhir ini digunakan untuk menghapus produknya kita tadi. Kalau sudah, nanti akan menampilkan pesan produk berhasil dihapus.
Baik, dengan saya Alifan, saya akan menjelaskan tentang demo aplikasi dan struktur yang berada di dalam file. Untuk yang pertama, kita akan membuka demo. Kita dapat membuka melalui ini, lalu langsung akan tampil halaman utama. Ya baik, contohnya kita akan memasukkan kode produk dan selanjutnya kita coba P021 dengan nama produk staples besar dengan harga nominalnya kita buat 20.000 dengan stok sebanyak 75. Lalu kita tekan insert untuk memasukkan data tersebut di dalam database. Kita cek, ya, status besar sudah masuk. Selanjutnya kita akan mencoba fitur update. Kita update harganya, kita coba stop. Nah, ini aja lakban warna hitam, kita coba update harganya yang 5.000 menjadi 7.000. Kita coba update. Nah, sudah terupdate 7.000. Lalu dan terakhir untuk menghapus data, kita mencoba data yang ingin kita hapus, yakni adalah ini aja yang paling stabilo warna. Kita coba hapus stabilo warna di kode P019. Kita hapus, ya, kode P019 hilang. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk menjelaskan struktur file utama pada proyek Laravel. Kita buka VS Code-nya. Untuk file model produk yang mendefinisikan atribut yang dapat diisi, tempatnya ada di app model produk. Kita coba model produk. Nah, ini adalah produk yang dapat diisi, ada kode tadi, nama, harga, dan stok. Lalu selanjutnya kita akan membuka produk controllernya yang bersifat JRUD, berada di database tempatkan berarti http controller produk controller. Nah, ini dia. Di sini menjelaskan file control yang menangani logika JRUD, yaitu index untuk load data, store untuk insert, lalu update untuk ubah, lalu yang satu destroy untuk menghapus item tersebut. Lalu untuk tampilannya kita menggunakan Bootstrap 5 yang berada pada views resources, views produk index. Oke, nah ini dia. Untuk tampilan kita menggunakan seperti ini dan dapat menampilkan form atau tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Untuk membuat tabel atau database-nya berada pada ini dia. Database migration aja. Untuk struktur tabelnya berada di sini. Lalu untuk
mendefinisikan semua rute pada routes WPHP. Nah, ini sudah kita tambahkan komennya. Indeks untuk load semua data, menampilkan data, store untuk menambah produk baru, update untuk mengganti atau merubah, distro untuk menghapus. Dan untuk menampilkan data dummy-nya, kita buka di database, ada di seeder, lalu di product feeder. Nah, tadi di sini kita tadi ini 20 kodenya. Lalu untuk database-nya Skillet berada di INV. Nah, kita pakai ini INV Skillet, database Skillet. Setelah tugas selesai, saya sebagai anggota grup bertugas untuk mengelola GitHub, melakukan upload ke GitHub. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Ya, untuk mengupload di GitHub, pastikan sudah ada akun GitHub-nya, lalu kita akan mencoba upload. Untuk uploadnya, kalau saya sudah menguploadnya, kita bisa mengetikkan git init, lalu kita bisa mengetik git add, lalu git commit min m upload ini, lalu kita membuat di sini nanti kita buat repository. Nah, di sini new repository, lalu kita langsung menyambungkan namanya. Misalnya kita namakan kasir Laravel. Nah, karena sudah saya buat, jadi tidak bisa. Lalu untuk cara mengaksesnya, nah ini nanti kita bisa akses di atas ini. Ya, demikian penjelasan dari saya mengenai demo aplikasi, struktur kode, serta dokumentasi dan upload ke GitHub. Terima kasih. Mungkin demikian penjelasan dari kami kelompok 7, di mana saya Ilana Ramhanisa. Di sini saya memiliki tugas untuk mendesain tampilan antarmuka dan mengatur form input dan layout tabel di halaman view. Lalu yang kedua ada Kak Nawang. Di sini beliau memiliki tugas pada bagian controller dan logika insert, update, dan delete, di mana menggunakan Laravel. Lalu ketiga ada Kak Alifan, di mana beliau memiliki tugas untuk membuat migration, seeder, serta upload coding ke GitHub dan submit ke Etlink. Untuk link GitHub akan kami cantumkan pada laporan di Etlink. Lalu laporan PDF kami juga sudah susun dan kami akan kirimkan ke Etlink. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga aplikasi ini bisa menjadi dasar pengembangan sistem kasir yang lebih kompleks di masa depan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Saiful Nur Budiman selaku dosen dari mata kuliah pemrograman web lanjut. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.